menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Maka ini dilakukan sejak terbit fajar subuh. Seandainya masih ada teriakan imsak 10 menit sebelum azan, tetap masih boleh makan, masih boleh minum sampai azan itu kumandang. Ya, itu baru selesai. Nah, rukun puasa apa? Di sini sebutkan ada berniat, niat harus ada di malam hari. Ini untuk puasa wajib. Terus yang kedua menahan diri dari berbagai pembatal, mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Adapun pembatal puasa ada 6. Ini saya ambil dari penjelasan mazhab Syafi'i. Yang pertama, makan dan minum, atau masukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung dan sifatnya mengenyangkan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hubungan intim dengan sengaja. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelima, datang bulan haid dan nifas. Yang keenam, gila dan murtad. Terus nomor 15. Nomor 15, saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yaitu berdusta, ghibah atau membicarakan jelek orang lain, namimah atau adu domba, memandang wanita yang tidak halal, dan mendengarkan musik. Nah, disuruh di sini tahan diri dari larangan-larangan. Dusta ditinggalkan, ghibah ditinggalkan, membicarakan jelek orang lain, rasani orang. Namimah, adu domba ditinggalkan. Memandang wanita yang tidak halal, misalnya di medsos, ditinggalkan. Dan mendengarkan musik. Ya, karena ini perbuatan yang sia-sia. Di sini Nabi SAW katakan, malam yadakal lazur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Juga dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab, inna masyiyamu minal lagwi warrafas." Puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Terus nomor 16. Melakukan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi. Waktu sholat duha dimulai dari setelah matahari meninggi, 15 menit setelah matahari terbit, hingga mendekati waktu zawal, 15 menit sebelum zuhur. Nah, lihat, lakukan sholat duha. Sholat duha minimalnya berapa rakaat? 2 rakaat. Maksimalnya berapa? Tidak dibatasi. Bukan 8, bukan 12 batasannya, boleh lebih daripada itu. Yang jelas di sini waktu duha dibagi 3. Yang pertama awal waktu, yaitu setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi tombak. Yang kedua akhir waktu, yaitu dekat dengan waktu zawal saat matahari akan tergelincir ke barat. Yang ketiga waktu terbaik. Waktu terbaik yaitu ketika matahari semakin tinggi dan semakin panas. Inilah pendapat mazhab jumhur, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Sholatul awabin hina tarmadul fisal. Sholat awabin, sholat orang yang kembali tobat, yaitu sholat duha, ketika anak unta merasakan terik matahari. Berarti anak unta sudah merasakan terik matahari, makin siang. Berarti untuk sholat duha makin siang makin afdal. Ya, jadi jam 9 ke atas itu makin panas. Nah, makin panas itu makin afdal. Adapun doa setelah sholat duha yang sahih, lihat di halaman 39 bagian atas. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca 100 kali. Adapun
doa Allahumma inna duha'uka wa baha'uka dan seterusnya, hadisnya tidak jelas. Sehingga amalkan yang ini lebih baik. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Syalbani katakan sanadnya sahih. Terus nomor 17. Tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Jadi yang punya pekerjaan ngantor tetap ngantor, yang ingin bisnis usaha tetap usaha, yang sekolah kuliah tetap aktivitas seperti biasa. Terus nomor 18. Memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan karena keutamaannya sangat luar biasa dibanding dengan sedekah pada bulan lainnya. Nah ingat, Nabi SAW sangat semangat sekali pada bulan Ramadan. Sampai dikatakan dalam hadis, ajwad bil khair minar rihil mursala. Beliau itu sangat semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Baca Al-Qurannya semangat, sedekahnya semangat. Bahkan tadi sudah kita sebut, pahala sedekah di bulan Ramadan itu lebih besar dibandingkan dengan bulan lainnya. Terus nomor 19. Memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang seperti saat berada dalam antrian panjang dan istirahat kerja. Jadi sebisa mungkin berusaha juga menghatamkan Al-Quran. Ada waktu luang, manfaatkan. Nomor 20. Menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang, qailullah, walau sesaat bagi yang mampu untuk melakukannya. Ya, menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang, walau sebentar, cuma 10 menit. Di sini qailulah istilahnya, ini adalah tidur di siang hari. Imam Al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidur pada tengah siang. Imam Al-Munawi mengatakan qailulah adalah tidur pada tengah siang ketika zawal, mendekati waktu zawal atau bisa jadi sesudahnya. Dalil yang menganjurkan kita tidur siang adalah sabda Nabi SAW, "Kilu fa inna syaitana la takil." Tidurlah, qailula, tidurlah siang karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Dalam Umdah Al-Qari disebutkan hukum tidur qailulah tadi sunnah, bukan wajib. Halaman 44, lihat apa manfaat tidur qailulah. Imam Asy-Syirbini Al-Khatib menyatakan bahwa tidur qailulah adalah tidur sebelum zawal. Ibaratnya itu seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Berarti tidur siang ini akan semakin menguatkan aktivitas ibadah. Jadi kalau lakukan tidur siang qailulah, makin semangat untuk ibadah. Hukumnya apa tadi? Wajib apa sunnah? Sunnah. Ya, wajib apa sunnah? Sunnah. Maka kalau ada aktivitas yang jadi wajib, nggak bisa manfaatkan untuk tidur siang. Lagi kuliah, lagi sekolah, gitu, siang-siang. Ya, kemudian terus, Bu, saya qailulah dulu sebentar. Oh, nggak bisa. Yang kerja kantoran qailulah dulu, padahal itu waktu kerjanya. Oh, nggak bisa. Dia dahulukan kewajiban. Terus nomor 21. Ketika azan zuhur, melakukan 5 amalan ketika mendengar azan sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin ke-8. Nomor 22. Melakukan sholat rawatib zuhur 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, bisa lakukan 3 model juga. 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Atau 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Atau 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Terus lompat lagi 23. Beristirahat bagi yang belum beristirahat sebelum zuhur atau menyiapkan makanan berbuka. Suami bisa pula membantu dalam hal ini. Nah, terus nomor 24.
24.